Halo, berhubungan Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Kita akan mempelajari setiap parameter lebih rinci lebih lanjut. Jika Anda tertarik, ada kemungkinan untuk berhenti. Anda dapat mempelajari semua parameter korporasi yang diteliti lebih dekat. Sekarang kami akan membandingkan indikator fundamental utama organisasi dengan Anda. Supernus Pharmaceuticals, ticker SUPN. Ulasan ini berdasarkan informasi terkini per 27 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru, markets perusahaan Supernus Pharmaceuticals termasuk dalam subkategori Neuro. 64 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini, yang sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video. Hasil untuk perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut, 9,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,6 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam kerangka pasar secara umum, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Dengan skor 9,5 untuk Supernus Pharmaceuticals. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Supernus Pharmaceuticals Inc. dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya Supernus Pharmaceuticals menunjukkan perubahan sebesar 14,4%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 1123,6%. Kapitalisasi pasar organisasi Supernus Pharmaceuticals berjumlah 1,8 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut adalah 67 miliar dolar. Nilai buku perusahaan adalah 1,03 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 29 miliar dolar. Membandingkan nilai pasar dan nilai buku, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Supernus Pharmaceuticals Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar saham adalah 2,692%. Kapitalisasi nilai buku adalah 3,523%. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca subkategori, baik, 1 poin. Perusahaan yang dianalisis memiliki kewajiban utang sebesar 0,031 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku mewakili 3% dari modal perusahaan. Peringkat utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio harga terhadap laba perusahaan adalah 29. Rata-rata untuk subkategori 0. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 62 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 140 juta dolar. Penilaian indikator keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,7. Rata-rata dalam subkategori adalah 4,2. Skor rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan skor subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 670 juta dolar. Pendapatan berjangka untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 1.040 juta dolar. Penilaian indikator proyeksi volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 1 poin. Marin penjualan sebesar 9,3%, dengan rata-rata dalam subkategori sebesar minus 16,4%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 4,163%. Yang 55% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan sama dengan $2.666.000. Sedangkan untuk subkategori sebesar $4.124.000. Evaluasi modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume laba per karyawan perusahaan adalah $91,8 ribu. Rata-rata dalam subkategori, minus $160,4 ribu. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Penjualan perusahaan per karyawan adalah $991 ribu. Dalam subkategori $977 ribu. Evaluasi pangsa pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Saham yang dijual mencapai 7,5%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 5,7%. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 49% untuk perusahaan Supernus Pharmaceuticals. Sedangkan untuk subkategori level ini adalah 56%. Saham perusahaan tersebut sebenarnya bernilai sekitar $32,11. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $38,81. Mari kita pergi ke tabel pesanan. Tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem referensi untuk mengevaluasi saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis perusahaan Supernus Pharmaceuticals. Sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Buka pesanan beli di $32,1. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan didasarkan pada metode penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 35,27. Stop loss ditetapkan pada 28,93. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka kesepakatan akan ditetapkan secara otomatis pada akhir sesi pada tanggal 26 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, AXSM, adalah transaksi penyeimbangan untuk penjualan. Video tentang transaksi saldo akan atau sudah dipublikasikan di channel ini. Ketika salah satu order ditutup, order utama atau order penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga akhir. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi ini Guru Markets.